Oke, mari kita lanjutkan lagi alur cerita spoiler episode selanjutnya. Teman muda Yan Xiao, bolehkah aku tahu jika kamu punya waktu untuk menemaniku ke Burning Flame Valley? Xiaoyan merenung sejenak ketika dia mendengar ini. Dia cukup tertarik dengan Burning Flame Valley. Tentu saja, minatnya berasal dari 3 perubahan misterius langit api serta api surgawi 9 naga petir. Karena aku sudah campur tangan, tentu aku tidak akan mundur. Tetua Chihuo menghela napas lega ketika dia mendengar ini. Dalam hal ini, aku akan menunggu teman muda di atas. Tubuh Tetua Chihuo bangkit dan segera mendarat di belakang burung besar. Lin Yan, kamu harus tinggal di kota Tianhuang selama periode waktu ini. Aku akan kembali setelah aku selesai. Selain itu, Liu Qing, aku akan merepotkanmu tentang sesuatu. Xiaoyan merenung sejenak sebelum berbicara. Kamu dapat memberitahuku jika ada sesuatu. Aku bahkan tidak akan cemberut selama aku bisa melakukannya. Liu Qing menepuk dadanya saat dia berbicara. Bantu aku menyelidiki informasi apapun yang terkait dengan seorang wanita yang bernama Dokter Perkecil. Selain itu, bantu aku menyelidiki satu klan. Ada seorang gadis bernama Xinlan di dalamnya. Dokter Perkecil? Liu Qing memegang dagunya saat dia berkata ragu. Aku tidak pernah mendengar nama ini, sedangkan untuk gadis yang disebut Xinlan akan sedikit sulit untuk diselidiki. Klannya sepertinya pernah masuk ke kursi tetua Menara Pil, namun nama mereka harusnya sudah dihapus sekarang. Xiaoyan berkata, baiklah, serahkan masalah ini padaku. Aku akan menyelesaikan masalah ini pada saat kamu kembali. Liu Qing merenung sejenak sebelum menjawab dengan senyum. Xiaoyan mengangguk, jari-jari kakinya menekan tanah saat tubuhnya melompat ke langit dan mendarat di belakang burung besar. Apakah teman muda Yan Xiao sudah siap? Tetua Chihuo buru-buru berbicara. Xiaoyan sedikit tersenyum, dia menengkupkan tangannya dan berkata, Tetua Chihuo, silahkan memimpin jalan. Setelah terbang cukup lama, mereka akhirnya tiba di wilayah pegunungan api terbakar. Burning Flame Valley berada di tengah-tengah pegunungan ini. Burung besar warna merah cerah secara bertahap mengurangi kecepatannya. Sesaat kemudian perlahan turun dan mendarat di kaki gunung. Teman muda Yan Xiao, ikuti aku. Tetua Chihuo tersenyum. Dia memimpin untuk menaiki tangga batu. Di ujung tangga batu ada dinding ruang yang dibangun oleh ahli Daozon Burning Flame Valley. Tetua Chihuo kemudian mengeluarkan token giok merah dan meletakkannya di dinding ruang. Segera, riak aneh menyebar. Orang bisa melihat dinding ruang secara otomatis berpisah dengan cara yang lambat. Setelah itu, dia mengambil langkah untuk masuk. Tubuhnya menghilang dengan cara aneh setelah melangkah menembus dinding ruang. Xiaoyan ragu sejenak sebelum langkahnya bergerak dan dia perlahan masuk ke celah ruang. Setelah melewati celah ruang, Tetua Chihuo langsung membawa Xiaoyan ke sebuah aula yang megah. Membuka pintu aula, Chihuo langsung membungkuk ke arah pria berambut merah di kursi pemimpin. Kepala lembah, Chihuo telah datang untuk melaporkan menyelesaikan misiku. Grandmaster Alchemist yang direkomendasikan oleh kota Tianhuang telah tiba. Chihuo, kamu telah menyelesaikan tugasmu yang terakhir kali ini. Pria berambut merah tersenyum pada Tetua Chihuo. Setelah itu dia bertanya, mengapa kamu tidak mengundang Grandmaster? Apakah kamu mencoba memberitahu orang lain bahwa Burning Flame Valley memiliki keramahan yang buruk? Tetua Chihuo dengan cepat mengangguk setelah mendengar kata-kata pria tua. Teman muda Yan Xiao, silahkan masuk. Yan Xiao? 10 lebih alkemis di aula yang memiliki reputasi di wilayah tengah sedikit mengernyit ketika mendengar nama yang dipanggil Chihuo. Sementara semua orang merasa ragu, sosok kurus perlahan masuk ke aula. Yan Xiao memberi salam kepada pemimpin lembah. Pria tua berambut merah juga terkejut ketika dia melihat Xiaoyan, namun dia menyembunyikan emosinya dengan sangat baik. Teman muda terlalu sopan. Aku yang tua bernama Tang Zhen. Tidak disangka bahwa tuan muda telah mencapai level Daozong. Beberapa seruan segera terdengar di aula. Bahkan wanita berbaju merah di samping Tang Zhen juga menggunakan mata aneh untuk melihat Xiaoyan. Ada sedikit keraguan di matanya. Menjadi yang paling luar biasa dari generasi Burning Flame Valley, dia jelas mengerti betapa sulitnya mencapai level Daozong. Pemimpin lembah Tang terlalu memujiku. Keberuntunganku hanya sedikit dari orang biasa. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah,
tapi hatinya tanpa sadar merasakan beberapa kejutan. Mampu memiliki keberuntungan seperti itu juga dianggap sebagai kemampuan. Namun, apa yang dibutuhkan saat ini bukanlah Douzong, tapi Grandmaster Alkemis sejati. Tetua Chihuo, apakah kamu benar-benar tidak membawa orang yang salah? Seorang pria tua yang mengenakan jubah alkemis di samping melirik Xiaoyan saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Grandmaster Mo, tolong yakinlah bahwa aku masih memiliki sedikit penglihatan. Jika itu benar-benar seperti yang Tetua Chihuo sebutkan, bakat teman muda Yan Xiao ini mungkin jauh lebih besar daripada bakat putriku. Tang Zhen tersenyum pada Xiaoyan saat dia berbicara. Menyimpulkan dengan cepat hanya dengan mendengar apa yang dikatakan seseorang. Ayah, aku pikir ayah menjadi kacau di usia tua. Tang Huo di samping meringkuk bibirnya dan mendengus dingin. Teman muda Yan Xiao, silahkan cari tempat duduk. Tang Zhen tersenyum ketika mengarahkan. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, dia dibawa ke tempat duduk di aula besar oleh Tetua Chihuo di sampingnya. Grandmaster Mo sebelumnya adalah alkemis tingkat 6. Sementara dua orang yang sedang matanya tertutup, mereka alkemis tingkat 7. Selain itu, mereka berdua tetua luar menara pil. Tetua Chihuo dengan lembut menjelaskan. Hati Xiaoyan sedikit terguncang. Tetua luar dari menara pil, gelar ini memang cukup mengejutkan. Karena semua orang telah tiba, aku akan berbicara sedikit tentang masalah ini. Mata Tang Zhen menyapu seluruh aula saat dia berkata. Ketika Tang Zhen mulai berbicara, dua alkemis tingkat 7 mulai membuka mata mereka. Aku pikir semua orang telah menyadari bahwa aku ingin menyempurnakan pil obat tingkat 7 kelas tinggi. Dan aku hanya membutuhkan dua alkemis yang dapat menahan api 9 naga petirku. Semuanya, silahkan panggil kekuatan spiritual kalian. Jika kalian bisa bertahan dari pembakaran api 9 naga petirku selama 10 menit, kalian akan lulus seleksi. Tang Zhen tersenyum ketika dia menginstruksikan. Kemudian, dia menjentikkan jarinya, dan gumpalan api warna perak di telapak tangannya perlahan terbang ke depan. Akhirnya, itu tergantung di udara aula besar. Api warna perak meringkuk saat membara. 9 naga api kecil menari-nari di sekitarnya. Grandmaster mana yang akan mencoba duluan? Tang Zhen bertanya sambil tersenyum. Aula besar sesaat menjadi sunyi sebelum Grandmaster Hua Chen, alkemis tingkat 6, perlahan berdiri. Setelah menangkupkan kedua tangannya, kelompok api merah membara segera muncul di tangannya. Kekuatan spiritual dengan cepat melonjak dari antara alisnya memasuki api merah. Kemudian berubah bentuk menjadi sosok manusia api seukuran telapak tangan. Akhirnya, itu menembak ke arah gumpalan api warna perak. Raungan naga segera terdengar ketika 9 naga api segera bergegas menabrak keras sosok manusia api. Hua Chen segera mengerang saat sosok manusia api menghilang. Tubuhnya bergetar saat kakinya mengambil beberapa langkah mundur, ekspresinya sedikit pucat. Beberapa Grandmaster alkemis yang hadir tanpa sadar mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat bahwa Hua Chen bahkan tidak mampu bertahan 1 menit. Ada beberapa alkemis lain mencoba setelah Hua Chen, namun mereka semua tidak mampu menahan robekan dan gigitan 9 naga api. Tak satu pun dari mereka bisa bertahan selama 10 menit. Tang Zhen mungkin tidak mengungkapkan emosi apapun di wajahnya, tapi hatinya menghela napas dengan sedikit kekecewaan ketika melihat para alkemis gagal satu demi satu. Sepertinya dia hanya bisa menguji kedua tetua luar dari menara pil. Saat ini hanya tinggal 3 alkemis tersisa. 2 tetua menara pil serta Xiaoyan. Grandmaster Huan melirik rekannya sebelum dia berdiri. Api warna putih perlahan naik dari telapak tangannya dan memancarkan udara dingin. Sky Cold Flame, api yang diperoleh dari Skybound Python. Api ini mirip dengan Bone Chilling Flame. Kekuatan spiritualnya menyebar di antara alisnya dan bergabung ke dalam api. Detik berikutnya, itu sudah menjadi piton api dan menabrak ke arah 9 naga petir. 9 naga api kecil langsung menerkam, namun kali ini, piton warna putih memang memiliki beberapa kemampuan. Dia mampu melindungi nyala api di permukaannya, mencegahnya untuk ditelan. Waktu dengan cepat berlalu, tepat ketika piton warna putih itu akan benar-benar ditelan, tanda 10 menit akhirnya tiba. Selamat, Grandmaster Huan, kamu telah berhasil. Tang Zhen tersenyum dan berkata,
Setelah itu, matanya meluncur pada tetua luar lainnya dari menara pil. Grandmaster Xiao, giliranmu sekarang. Api milik Grandmaster Xiao tidak sekuat rekannya. Itu hanya bisa dianggap sebagai api binatang tingkat menengah ke atas. Ketika tanda 7 menit berlalu, nyala api warna biru tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dan itu terbelah menjadi serpihan oleh 9 naga api yang menerkam. Kekecewaan melintas di mata Tang Zhen. Dia hanya bisa menghela napas. Aku telah menyusahkan semua orang. Saat ini hanya Grandmaster Huan saja yang lulus tes. Namun aku membutuhkan 2 orang. Bukankah masih ada Grandmaster Alchemist satu lagi? Tang Zhen terkejut ketika melihat semua tatapan di ruang pertemuan tertuju pada tubuh Xiaoyan. Dia ragu sejenak sebelum membuka mulutnya untuk bertanya. Teman muda Yan Xiao, apakah kamu ingin mencobanya? Aku telah datang ke sini. Aku secara alami harus mencoba tes ini. Xiaoyan sedikit tersenyum ketika perlahan berdiri di depan banyak tatapan. Segera, dia mengepalkan tangannya dan gumpalan api Jaugiok meringkuk dan muncul. Ketika kekuatan spiritualnya memasuki api, itu berubah menjadi teratai api hijau giok yang indah. Menjentikkan jarinya, dan teratai api perlahan berputar saat mendekati gumpalan api warna perak di udara. 9 naga api petir segera merasakan sesuatu ketika teratai api hijau giok mendekat. Raungan naga segera terdengar saat mereka dengan cepat menerkam. Namun, adegan lucu segera muncul. 9 naga petir yang akan menerkam tiba-tiba berhenti. Tampaknya mereka telah menemukan sesuatu yang menakutkan. Kemudian melarikan diri dengan cara seperti kilat. Setelah melarikan diri jauh, mereka sekali lagi perlahan berenang lebih dekat, namun tidak berani menerkam. Ekspresi Tang Zhen juga menjadi lebih serius pada saat ini. Tidak banyak api di dunia ini yang dapat menyebabkan api 9 naga petir menjadi ketakutan. Dia yakin api hijau giok yang dipanggil Xiaoyan pasti sejenis api surgawi. Namun dia tidak bisa menebak jenis api surgawi apa itu. 10 menit dengan cepat berlalu, Xiaoyan memberi isyarat dengan tangannya. Teratai api bergegas keluar dari api tanpa mengalami kerugian. Akhirnya itu memancarkan ledakan sebelum berubah menjadi gumpalan api yang memasuki tangan Xiaoyan. Selamat teman muda Yan Xiao, termasuk kamu. Aku telah benar-benar mengumpulkan 2 orang. Tangan Tang Zhen membelai jenggotnya saat dia tertawa terbahak-bahak. Baiklah, karena 2 alkemis telah terpilih sebelumnya, aku harus menyatakan ini dengan jelas. Tang Zhen melambaikan tangannya saat dia dengan lembut berkata, penyempurnaan pil obat kali ini tidak sederhana. Selama kalian berdua dapat membantuku berhasil menyempurnakannya, hadiah itu pasti akan menjadi sesuatu yang memuaskan buat kalian. Tentu saja, kalian dapat meminta jika kalian berdua membutuhkan sesuatu. Jantung Xiaoyan langsung berdebar kencang saat mendengar kata-kata Tang Zhen. Dia menengkupkan kedua tangannya sambil bertanya, bolehkah aku tahu apakah hadiah ini mencakup beberapa metode Qi atau teknik Do dari Burning Flame Valley? Tang Zhen kaget saat mendengar ini. Setelah itu, dia tertawa. Selama bukan rahasia Burning Flame Valley yang tidak boleh disampaikan kepada orang lain, segala sesuatu yang lain disertakan. Bolehkah aku tahu apa yang diincar teman muda Yan Xiao? Jantung Xiaoyan sekali lagi berdegup kencang. Matanya menatap Tang Zhen saat dia perlahan mengucapkan 3 perubahan misterius api langit. Tang Zhen sejenak terdiam sebelum dia perlahan menggelengkan kepalanya. 3 perubahan misterius api langit adalah salah satu harta kunci dari Burning Flame Valley. Menurut aturan, itu tidak dapat diberikan kepada orang luar. Meskipun aku kepala lembah, aku tidak bisa melawan peraturan. Oleh karena itu, kamu harus memilih yang lain. Hati Xiaoyan tenggelam ketika dia mendengar ini. Apakah dia harus menyerah begitu saja? Kepala lembah, 3 perubahan misterius langit api sangat penting bagiku. Tidak bisakah kamu membuat pengecualian? Tang Zhen menghela napas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, teman muda Yan Xiao, metode Qi lainnya atau teknik Do dari Burning Flame Valley juga merupakan barang luar biasa. Mengubah permintaanmu ke hal lain juga akan menguntungkanmu. Xiaoyan dengan penuh perhatian saat mengurutkan kening. Kepala lembah Tang, apakah penyempurnaan pil obat ini sangat penting bagimu? Tang Zhen ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia melirik wanita berpakaian merah di sampingnya saat dia perlahan mengangguk.
Ini sangat penting. Selain itu, pil obat ini harus berhasil disempurnakan dalam waktu setengah tahun. Jika kepala lembah Tang merasa bahwa penyempurnaan pil ini lebih penting daripada 3 perubahan misterius langit api, mungkin kita bisa mencobanya. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan Tang Zhen menjadi tumpul. Teman muda Yan Xiao, aku benar-benar mengagumi lidahmu. Setelah kamu mengatakannya seperti ini, sepertinya nilai dari 3 perubahan misterius api langit telah berkurang. Aku setuju dengan kata-katamu, namun bahkan aku tidak dapat mengubah aturan ini. Xiaoyan melebarkan mulutnya. Dia benar-benar tidak memiliki metode lain jika kata-kata ini tidak berpengaruh. Namun, Tang Zhen memandang Xiaoyan. Jika kamu berhasil membantuku menyempurnakan pil kali ini, mungkin aku bisa memberimu peluang. Xiaoyan segera bersukacita ketika dia mendengar kata-kata ini. Dalam hal ini, aku akan berterima kasih kepada kepala lembah Tang. Xiaoyan menengkupkan tangannya ke arah Tang Zhen saat dia membalas dan tersenyum. Setelah acara selesai, semua orang bubar dan Petua Cihuo menunjukkan Xiaoyan kamar yang akan ditempatinya.